Saja biasanya pada saat operasi jantung. Nah, nanti biasanya selain otot jantung dibawa juga arterinya pasti akan mengikuti si otot tadi. Nah, khasnya kalau secara makroskopis ya ada plak di arteri tadi. Pada orang penyakit jantung koroner biasanya pada arteri koroner itu ada plak aterosklerosis ya. Kalau kita lihat, nah semakin intinya kalau semakin bersumbat ya berarti terjadi semakin hebat kerusakan jaringan di otot jantung. Nah, kalau kita bisa menentukan tingkat penyumbatan ini nantinya akan membantu dalam apa namanya tindakan tata laksana untuk si pasien selanjutnya. Nah, kalau secara mikroskopis, biasanya untuk tanda awal adanya suatu akumulasi sel lemak di otot-otot jantung. Kalau kita lihat seperti ini, seperti komsel istilahnya sel-sel yang berbusa, ya, kaya dengan apa namanya lemak-lemak. Nah, ini adalah arteri koroner pada suatu penyakit jantung koroner. Kalau kita lihat di sini, biasanya ada kaya dengan lemak, ya, dengan beberapa ini proses dengan kalsifikasi di dalam pembuluh darah arteri. Nah, di sini gambarannya itu selain sudah terbentuk plak, juga adanya terbentuk di lumennya, bagian dalam dari pembuluh tadi terbentuk satu trombus. Nanti diingat lagi ya pelajaran, rasanya dulu pernah praktikum trombus hemoragik sama hiperemis. Nah, diingat-ingat kembali trombus trombus itu apa, ya. Nah, di sini pembentukan plak disertai dengan kalau sudah terbentuk trombus, sebenarnya trombus itu ditandai dengan ada dilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah. Kemudian terbentuk lagi rekanalisasi, jadi terbentuk lagi saluran-saluran pembuluh baru di dalam arteri ini. Biasanya ditandai dengan adanya suatu apa yang melapisinya pembuluh darah yang melapisinya itu lapisan endotel. Karena bisa kita lihat juga dari plak kolesterol, kalau kita lihat seperti ini, yang tajam-tajam atau yang kosong-kosong seperti tercabik-cabik ini adalah yang robek seperti ini adalah sel kolesterol. Nah, ini adalah si terusnya tadi. Adanya suatu ditandai dengan pelebaran pada pembuluh darah, kemudian adanya eritrosit di dalamnya. Nah, kemudian penyakit degeneratif yang kedua, osteoartritis, biasanya sampel tetap ya diambil dari sendi lutut atau panggul, biasanya kan kelainannya di sana. Nah, secara perubahan-perubahannya ditandai dengan ada penipisan dari tulang rawan. Kemudian selain itu nanti terlihat ada peradangan di lapisan jaringan yang melapisi pada sendi di area lutut tadi. Kemudian ada pembentukan tulang tambahan di sekitar sendi itu disebut dengan osteopit. Nah, ini bisa baca sendiri. Nah, ini kalau kita lihat dari pemeriksaan histopatologi, gambarannya perubahan pertama pada ini adalah tulang rawan. Jadi lapisan paling atasnya itu hilang, lapisan superficialnya ini jadi sehingga seperti terlihat seperti pecah-pecah tulang rawannya. Nah, nanti yang ini dia meluas sampai ke tulang subkondral. Nah, ini kita lihat kalau ingat kembali dulu kalau histologi normal tulang rawan ada kondrosit, ada lakuna. Ini dia. Nah, kalau normalnya dia tidak setumpuk-setumpuk seperti ini. Pada osteoartritis dia setumpuk-setumpuk. Nah, karena ada gangguan tadi. Jadi dia tidak merata dia. Hanya
apa namanya berpusat pada area tertentu saja. Nah, kemudian yang khas lagi kita temukan ini ya seperti ada pembentukan tulang yang baru lagi seolah-olah penebalan kalau di istilahnya duplikasi. Jadi seperti pita di sini terbentuk antara ini tulang rawan tadi dengan area yang lemak ya di sini ya. Nah, ini kalau sudah kerusakannya sudah berlangsung lanjut, biasanya sudah terbentuk apa namanya tulang rawan tadi ya, tulang-tulang tadi sudah terbuka, jadi terbentuklah area kalsifikasi. Ini kalau perubahan pada tulang subkondral, ya gambarannya. Biasanya ini, kalau dari perubahan ini nanti aktivitas dari tanggal 12 ini meningkat, menyebabkan nanti ini yang cikal bakal tumbuhnya suatu tulang yang tambahan baru yang namanya osteofit. Nah, ini perubahan pada sinovial. Kalau kita lihat sinovialnya, kalau yang normalnya dia rata, tidak seperti ini. Nih, kurang lebih gambarnya seperti apa jari, menjari dia. Normalnya dia tidak seperti ini. Nah, ini kalau ini perbandingannya, ini adalah yang normalnya lapisan sinovial. Kalau kita lihat dia ada 1 sampai 2 lapis ya. Pada osteoartritis dia gambarannya itu seperti ini ya, menjari dia seperti ini. Nah, kemudian ini adalah area-area tulang rawan ya, di mana di sini tuna kondrositnya tidak merata. Di sini kita lihat adalah tulang subkondralnya juga menebal. Ini sebenarnya kesimpulan dari yang tadi ini perbandingan antara yang normal dengan osteoartritis. Oh, kayaknya sudah. Berarti saya tidak masukin yang Alzheimer ya. Ya, kayaknya itu aja. Cuman pengenalan saja aplikasinya pada pemeriksaan histopatologi rutin pada penyakit degeneratif. Saya cuma paparkan yang penyakit tersering aja karena kalau yang lain-lain nanti terlalu ngambang. Cukup ini karena kita eh, belajar tentang penyakit jantung koroner sama osteoartritis, berarti nanti sebelum lihat gambaran ini, lihat lagi itu gambaran arteri vena, apa gimana gambaran histologi. Saya rasa dulu semester 1 mungkin ada belajar histologi dasar kali ya. Eh, Iqbal ada ya? Ada, Bu. Nah, ya mungkin dicek lagi. Jadi kaitkan dengan itu sama dengan apa namanya? Karena belajar artritis ya, berarti lihat lagi yang sinovial itu yang mana bagiannya. Kemudian tulang rawan yang seperti apa. Ya, karena kalau langsung ke sini nanti eh, kurang paham. Jadi biar bisa nyambung. Jadi ingat dulu yang normal yang mana, baru yang lain. Oke, saya rasa itu aja. Nggak lama, alhamdulillah. Mungkin karena waktu juga udah mata lelah ya dari tadi ya, pagi ya, Iqbal ya. Saya mohon maaf ya, karena tadi jadi mamanya berharap tadi bisa clear kan, ternyata sinyal susah di sana. Saya coba pakai Telkomsel juga susah. Rupanya tadi emang sinyal susah kata orangnya. Nggak tahu kalau yang di sana gimana. Oke, kalau misalnya ini ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Oke, kayaknya sudah cukup ya. Saya nggak nanya lama-lama. Kalau bisa ragu, bisa sambil jalan, sambil praktikum, kita masih ada ketemu. Insya Allah minggu depan ya, sama saya ya, Iqbal ya, kalau tidak salah. Oke, kalau begitu saya akhiri. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kekurangan sama penyampaian tadi. Jangan lupa screenshot absen ya, Iqbal. Baik, Bu. Mungkin pada kakak dan teman-teman semuanya boleh on cam dulu.